Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silva Syifaul Qulbi dari kelas A23 dengan nomor NIM 228113119. Di sini saya akan menjelaskan pelajaran sosiologi yang telah kita pelajari. Langsung saja, salah satu kita akan mempelajari tentang sosiologi pendidikan, perspektif dan pentingnya dalam sistem pendidikan modern. Kajian sosiologi pendidikan Islam ini sangat relevan dalam era perkembangan pendidikan Indonesia saat ini. Oleh karena itu, kita akan membahas keterkaitan mendalam antara struktur sosial dan praktik pendidikan. Selanjutnya kita akan membahas tentang selayang pandang sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari masyarakat, interaksi sosial, dan pola hubungan antar individu. Di dalam sosiologi ada 7 kekuatan sosial seperti revolusi, kapitalisme, urbanisasi, agama, ilmu pengetahuan, dan kesadaran sosial yang membentuk dasar lainnya teori-teori sosiologi untuk memahami perubahan dalam masyarakat. Kekuatan sosiologi meliputi revolusi industri, perubahan ekonomi dan tenaga kerja, revolusi Prancis, perubahan politik dan tatanan sosial, kemudian ada kapitalisme, sistem ekonomi berbasis keuntungan, ada urbanisasi, perpindahan ke kota dan dampak sosialnya, ada agama yaitu pengaruh nilai dan norma, ilmu pengetahuan, pendekatan ilmiah terhadap masyarakat, dan kesadaran sosial, kepedulian terhadap masalah sosial. Salah satu contoh aplikasi urbanisasi di kota besar menyebabkan kemacetan, kriminalitas, dan permukiman kumuh yang dapat dipahami dan dikaji melalui teori-teori sosiologi. Kemudian di sini ada paradigma utama. Ada 3 paradigma utama yaitu fungsionalisasi struktural, teori konflik, dan interaksionisme simbolik. Dalam sosiologi ini ada tokoh perintis yaitu Auguste Comte sebagai bapak sosiologi, asal dari Prancis dengan julukan Bapak Sosiologi. Perannya itu pertama kali memperkenalkan istilah sosiologi pada abad ke-19. Kontribusinya yaitu menyusun ilmu sosiologi secara sistematis, mengembangkan hukum 3 tahap teologis, metafisik, dan positif dalam perkembangan pemikiran manusia. Bapak sosiologi ini ingin menciptakan tatanan sosial baru pasca kekacauan revolusi Prancis yang fokus terhadap masyarakat, dipelajari secara ilmiah dan berdasarkan pengamatan. Di sini juga ada Emil Durkheim dengan konsep fakta sosial dan Max Weber dengan teori tindakan sosial. Selain itu ada Ibnu Khaldun sebagai sosiologi muslim yang berasal dari Tunisia pada abad ke-14 dengan karya terkenalnya Muqaddimah. Kontribusinya itu mengkaji sejarah dan masyarakat secara kritis dan ilmiah jauh sebelum Comte, memperkenalkan konsep asabiyah, solidaritas kelompok yang menjelaskan kekuatan dan kehancuran suatu peradaban. Lalu menjelaskan hubungan antar ekonomi, politik, dan budaya dalam dinamika masyarakat. Fokusnya itu terhadap masyarakat berkembang dan runtuh secara alami dalam siklus yang dipengaruhi oleh kekuatan sosial dan nilai-nilai kolektif. Selanjutnya kita akan membahas tentang pendidikan sebagai fakta sosial. Di sini ada eksternal, berada di luar individu dan mempengaruhi tindakan. Ada koersif, bersifat memaksa individu mengikuti aturan. Dan ada general, menyebar merata di seluruh masyarakat. Pendidikan menurut Durkheim adalah fakta sosial yang memiliki ciri khas. Struktur sosial mempengaruhi institusi pendidikan secara mendalam.
Pendidikan merupakan salah satu fakta sosial karena bersifat eksternal, mengatur dan mempengaruhi individu dalam masyarakat. Tadi sudah disebutkan, menurut Emil Durkheim, fakta sosial adalah pola atau aturan sosial yang berada di luar individu namun mengendalikan perilaku mereka. Pendidikan termasuk karena membentuk nilai, norma, dan cara berpikir individu. Salah satu contoh aplikasinya yaitu sekolah yang mengajarkan disiplin, kerjasama, dan kepatuhan yang menjadi bekal untuk hidup di masyarakat. Lalu, analisisnya pendidikan mencerminkan dan mereproduksi struktur sosial, dan ia tidak hanya mengajarkan ilmu tapi juga mentransfer nilai dan budaya kolektif sehingga memperkuat solidaritas dan keteraturan sosial. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pendidikan dalam konteks sosial. Ada fungsi manifest, tujuan resmi pendidikan yang diakui oleh masyarakat, itu dengan transfer pengetahuan dan pengembangan keterampilan. Dan yang kedua ada fungsi laten, konsekuensi tidak langsung yang sering tidak disadari, dengan pembentukan jaringan sosial dan reproduksi kelas sosial. Selanjutnya yaitu perlunya mengkaji sosiologi pendidikan. Sini beberapa hal. Yang pertama, pemahaman konteks, melihat pendidikan dalam kerangka sosial yang lebih luas. Ada pengembangan praktik, merancang kurikulum dan pedagogi yang konstekstual. Ada identifikasi masalah, itu memahami agar persoalan pendidikan dari sudut pandang sosiologis, dan ada analisis kebijakan, mengkaji dampak sosial kebijakan pendidikan. Sosiologi pendidikan mempelajari bagaimana pendidikan mempengaruhi struktur sosial dan individu, serta bagaimana faktor sosial membentuk sistem pendidikan. Sosiologi pendidikan adalah kajian tentang interaksi antara individu dan lembaga pendidikan serta dampaknya terhadap masyarakat, dan berfokus pada hubungan antara pendidikan, struktur sosial, dan budaya. Sebagai contoh aplikasinya yaitu studi tentang bagaimana sistem pendidikan di negara membentuk perbedaan kelas sosial, atau bagaimana pendidikan mempengaruhi kesempatan ekonomi seseorang. Mengapa sosiologi pendidikan penting? Karena pendidikan tidak hanya soal pengajaran ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk nilai, norma, dan struktur sosial. Dan memahami ini membantu kita untuk memperbaiki sistem pendidikan agar lebih inklusif dan adil bagi semua lapisan masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah sosiologi pendidikan. Di sini pada tahun 1890 sampai 1940, masa awal dengan tokoh John Dewey dan Lester Ward yang mengaitkan pendidikan dengan demokrasi. Kemudian 1940 sampai 1970, periode pertumbuhan dengan ekspansi penelitian empiris tentang pendidikan dan stratifikasi sosial. Lalu pada tahun 1970 sampai sekarang, era kontemporer dengan pendekatan kritis dan multikultural dalam analisis pendidikan. Dan yang terakhir di Indonesia 1970 dan seterusnya, perkembangan kajian sosiologi pendidikan sejalan dengan reformasi sistem pendidikan nasional. Sosiologi pendidikan muncul sebagai disiplin ilmu pada abad ke-19, berfokus pada hubungan antara pendidikan dan struktur sosial serta pengaruhnya terhadap individu dan masyarakat. Pendiri awal yaitu Emil Durkheim yang menekankan pendidikan sebagai alat untuk menciptakan solidaritas sosial dalam masyarakat. Salah satu contoh aplikasinya studi tentang bagaimana pendidikan di sekolah-sekolah menciptakan norma-norma sosial dan membentuk perilaku siswa, misalnya pembentukan disiplin dan kerjasama. Sosiologi pendidikan lahir sebagai respon terhadap perubahan sosial yang cepat seperti revolusi industri.
Dan hal ini menyoroti pentingnya pendidikan dalam menjaga stabilitas sosial dan membentuk individu agar dapat berfungsi dalam masyarakat yang lebih kompleks. Selanjutnya ada pengertian dan ruang lingkup sosiologi pendidikan. Ada definisi komprehensif, kajian ilmiah tentang hubungan timbal balik antara pendidikan dengan struktur dan dinamika sosial. Ada objek kajian, material masyarakat pendidikan dan formal interaksi sosial dalam pendidikan, dan ada integrasi perspektif menggabungkan analisis mikro, interaksi kelas, dan makro, struktur sistem pendidikan. Sosiologi pendidikan mempelajari hubungan antara pendidikan dan masyarakat, serta bagaimana institusi pendidikan mempengaruhi individu dan struktur sosial. Pengertian ini adalah sosiologi pendidikan, kajian tentang bagaimana pendidikan membentuk dan dipengaruhi oleh struktur sosial, budaya, dan nilai masyarakat, yang ruang lingkupnya mencakup analisis lembaga pendidikan, peran pendidikan dalam penguatan sosial, dan serta ketimpangan akses pendidikan. Contoh aplikasinya, studi tentang pengaruh latar belakang sosial ekonomi terhadap kesuksesan akademik siswa, atau bagaimana kurikulum dapat mencerminkan nilai-nilai budaya tertentu. Lalu selanjutnya ada hubungan institusional, relasi antara pendidikan dengan keluarga, ekonomi, politik, dan agama. Lalu stratifikasi dan mobilitas, peran pendidikan dalam perubahan status sosial dan kesempatan hidup. Ada interaksi dalam pendidikan, yaitu dinamika hubungan antara guru, siswa, orang tua, dan komunitas. Dan yang terakhir ada kelompok dan dinamika, pembentukan kelompok sosial dan pengaruhnya terhadap proses pendidikan. Sosiologi pendidikan penting untuk memahami peran pendidikan dalam membentuk masyarakat, baik dalam menciptakan kesetaraan sosial maupun memperkuat stratifikasi sosial. Hal ini membantu mengidentifikasi masalah dalam sistem pendidikan yang perlu diperbaiki untuk mencapai pendidikan yang lebih inklusif. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.